Malam itu, hujan turun perlahan di sebuah rumah sakit umum tua di kota kecil Indonesia. Lampu-lampu di halaman rumah sakit memantulkan cahaya kuning yang redup di atas aspal yang basah. Suasana terasa sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara ambulans yang lewat di kejauhan. Di lantai 2 rumah sakit itu, seorang pemuda bernama Raka sedang duduk di kursi penunggu. Ia menjaga ibunya yang sedang dirawat karena sakit. Sudah 3 malam, Raka hampir tidak tidur. Matanya terlihat lelah, tapi ia tetap berusaha terjaga. Di dalam kamar, ibunya tertidur lemah di ranjang pasien. Suara mesin infus berdetak pelan, menciptakan suasana sunyi yang membuat lorong rumah sakit terasa semakin dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Raka menghela napas panjang. Ia keluar dari kamar untuk meregangkan badan. Lorong rumah sakit terlihat panjang dan kosong. Lampu neon di langit berkedip pelan. Beberapa kursi penunggu terlihat kosong. Tidak ada siapapun di sana. Saat Raka berjalan pelan menyusuri lorong, tiba-tiba ia melihat sesuatu di ujung lorong. Seorang wanita. Wanita itu berdiri diam di bawah lampu yang berkedip. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit berwarna putih. Rambutnya panjang dan terlihat berantakan. Sebagian menutupi wajahnya. Awalnya Raka mengira wanita itu pasien yang sedang berjalan keluar kamar. Ia mencoba memanggil, "Bu, mau kemana?" Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Lalu perlahan wanita itu berbalik dan berjalan menjauh menuju lorong yang lebih gelap. Langkahnya sangat pelan. Entah kenapa, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya mulai merinding. Akhirnya ia memutuskan kembali ke meja perawat. Di sana ada seorang perawat jaga malam bernama Dina. Raka bertanya, apakah ada pasien yang keluar kamar malam-malam? Namun ketika mendengar pertanyaan itu, wajah perawat Dina tiba-tiba berubah serius. Ia menatap Raka beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau sudah lewat jam 2 malam, sebaiknya jangan keluar kamar." Raka merasa bingung, namun sebelum ia sempat bertanya lagi, perawat Dina sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya. Raka akhirnya kembali ke kamar ibunya. Ia mencoba duduk dan memejamkan mata. Namun, beberapa menit kemudian, ia mendengar suara dari kamar kosong di sebelah. Suara seorang wanita, lemah, seperti seseorang yang sedang meminta tolong. "Tolong!" Raka langsung membuka mata. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar itu. Pintu kamar terbuka sedikit. Dengan ragu, Raka mendorong pintu itu perlahan. Lampu kamar dinyalakan. Namun, ruangan itu kosong. Tidak ada pasien. Tidak ada siapapun. Hanya tirai tempat tidur yang bergerak pelan. Seolah baru saja ada seseorang di sana. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia kembali ke lorong. Saat melewati meja perawat, matanya tertuju pada monitor CCTV yang menampilkan beberapa bagian rumah sakit. Tanpa sengaja, Raka melihat salah satu layar. Di layar itu, terlihat dirinya sendiri berdiri di lorong. Namun, ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di belakangnya, terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri sangat dekat. Raka langsung menoleh ke belakang. Namun, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya mulai terasa dingin. Melihat wajah Raka yang pucat, perawat Dina akhirnya berkata pelan, "Apa kamu melihat wanita di lorong?" Raka hanya mengangguk. Perawat Dina menarik napas dalam. Lalu, ia mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang wanita yang dirawat di rumah sakit itu. Ia tidak memiliki keluarga. Tidak ada yang menunggu atau menjenguknya. Suatu malam wanita itu meninggal sendirian di kamar rawat. Namun tidak ada yang menyadarinya. Tubuhnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Sejak saat itu, banyak penunggu pasien melihat wanita berjalan di lorong rumah sakit pada malam hari. Bahkan, beberapa orang mendengar suara seseorang yang meminta ditemani. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Tiba-tiba, lampu lorong berkedip cepat. Angin dingin terasa menyapu sepanjang koridor. Beberapa pintu kamar terbuka sendiri. Suasana rumah sakit berubah menjadi sangat menyeramkan. Raka langsung berlari kembali ke kamar ibunya.
Namun, ketika ia membuka pintu kamar, ia langsung membeku. Di samping tempat tidur ibunya, duduk seorang wanita. Wanita yang sama yang ia lihat di lorong. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya memegang tangan ibu Raka. Kenapa aku terjebak di sini? Wanita itu menoleh. Aku harus keluar dari lorong ini. Sangat pucat. Wah, badan terasa lemah sekali. Dengan suara pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Wanita itu berbisik, "Temani aku." Tiba-tiba, lampu kamar mati. Seluruh Raka, lorong rumah sakit tunggu sebentar. menjadi gelap. Ada apa, Bu? Raka hanya bisa Saya perlu berjalan bicara dengan denganmu. cahaya dari ponselnya. Namun di belakangnya terdengar suara langkah. Langkah yang perlahan semakin dekat. Raka menoleh dan melihat wanita itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Raka langsung berlari menyusuri lorong. Namun lorong itu terasa semakin panjang. Seolah tidak ada ujungnya. Pintu-pintu kamar menutup sendiri. Suara benturan terdengar di mana-mana. Tiba-tiba, Raka berhenti di ujung lorong. Wanita itu sudah berdiri menunggunya. Perlahan, sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Namun, semakin lama, semakin dekat. Raka tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti membeku karena ketakutan. Wajah wanita itu semakin jelas. Rambutnya tersibak, memperlihatkan wajah pucat tanpa ekspresi. Lalu layar menjadi gelap. Keesokan paginya, rumah sakit kembali seperti biasa. Para perawat bekerja seperti biasanya. Namun, perawat Dina menyadari sesuatu. Raka tidak ada di kamar ibunya. Ia menghilang. Ketika rekaman CCTV diperiksa, terlihat sesuatu yang membuat semua orang merinding. Di layar terlihat Raka berjalan di lorong rumah sakit pada malam hari. Namun, ia tidak berjalan sendirian. Di sampingnya berjalan seorang wanita pasien dengan rambut panjang. Keduanya masuk ke lorong gelap dan tidak pernah kembali. Sejak malam itu, para penunggu pasien sering melihat dua sosok berjalan di lorong rumah sakit setiap malam. Seorang wanita pasien dan seorang pria yang wajahnya terlihat pucat seperti orang yang sudah lama mati.